wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu bab yang ke-160, yaitu bab la tataharraw bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubiha. Yaitu bab yang menjelaskan tentang janganlah Anda sekalian mencari-cari waktu salat atau menjadikan waktu salatnya ketika matahari terbit atau matahari tenggelam. Dalam bab ini Imam Muslim membawakan dua hadis yang dua-duanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat wahima Umar innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yataharra tulu'us syams wa ghurubiha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salah atau lupa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melarang melakukan salat itu ketika matahari terbit dan juga ketika matahari tenggelam. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah annaha qalat lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal asr. Qala faqalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tataharraw tulu asy-syamsi wala ghurubaha fatusallu inda dzalika. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat setelah salat asar. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan salat atau mencari-cari waktu salat ketika waktu terbitnya matahari dan juga jangan ketika tenggelamnya. Kemudian kalian salat ketika waktu tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bab ini menjelaskan yaitu larangan bagi seseorang yang dia sengaja mengakhirkan waktu salat, yaitu salat subuh dan salat asar, di mana mereka mengakhirkan salat ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit kemudian baru dia salat subuh. Kemudian juga ketika matahari tenggelam baru dia salat asar. Di sini ada larangan yang mengakhirkan salat. Begitu juga larangan untuk menjadikan salat waktu salat tersebut ketika matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwasanya waktu yang terlarang untuk kita melakukan salat, waktu yang terlarang kita melakukan salat yaitu ketika matahari terbit dan juga ketika matahari tenggelam. Dilarang kita melakukan salat ketika matahari terbit
dan juga ketika matahari tenggelam. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya larangan tersebut menurut jumhur para ulama adalah kalau seandainya seseorang melakukan sholat yang tidak ada sebabnya, yaitu sholat sunnah nafilah mutlaqah. Seorang dia melakukan sholat sunnah mutlaqah, maka dilarang ketika matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Tapi kalau seandainya dia melakukan sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti dia masuk masjid, tahiyatul masjid atau sunnah wudu misalnya ada sebabnya, maka itu dibolehkan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kembali bahwasanya jangan menjadikan atau sengaja ada seseorang yang dia sengaja melakukan sholat wajibnya di waktu itu, dan sholat wajib tentunya ada sebabnya. Dan sudah kita sebutkan atau para ulama menjelaskan kalau sholat yang ada sebabnya dibolehkan pada waktu yang terlarang. Termasuk orang yang dia tertidur kemudian dia bangun ketika matahari terbit, dia sholat ketika matahari terbit, sholat subuh. Atau ketika dia tertidur asar, dia bangunnya ketika matahari tenggelam, maka dia sholat asar ketika itu. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Seorang yang dia sengaja menjadikan sholat asarnya ketika matahari tenggelam, atau menjadikan sholat subuhnya ketika matahari terbit, sengaja dia menjadikan waktu itu sebagai waktu sholat. Dan ini ada dua larangan. Yang pertama dia mengakhirkan sholat, yang kedua mengkhususkan waktu tersebut, mengkhususkan waktu sholat subuhnya ketika matahari terbit atau sholat asarnya ketika matahari tenggelam, di mana Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang sudah kita sebutkan bahwasanya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan seolah-olah syaitan ketika itu merasa dia gembira ketika sebagian orang yang menyembah matahari ataupun yang melakukan sholat ketika matahari terbit, seolah-olah mereka menyembah syaitan dan syaitan senang ketika itu. Maka ini larangan dari Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini Aisyah tadi menyebutkan bahwasanya Umar itu salah atau lupa. Maksudnya apa? Hadis setelah ini akan kita sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa beliau menjadi khalifah, maka beliau melarang orang melakukan sholat setelah sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, maka beliau melarang. Sampai disebutkan dalam hadis setelah ini nanti Umar sampai memberikan peringatan, bahkan sampai memukul orang yang dia melakukan sholat setelah sholat asar. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis ini Umar itu salah atau Umar itu lupa. Yang dilarang oleh Nabi itu bukan sholat setelah asar secara mutlak, tapi apa? Yang dilarang adalah orang yang dia sholat ketika matahari tenggelam. Itu maksudnya. Jadi Aisyah seolah-olah mengingkari Umar, bahwasanya sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi adalah larangan itu ketika matahari tenggelam atau ketika matahari terbit. Sedangkan Umar sendiri secara umum melarang setelah sholat asar, sholat sunnah. Tidak boleh. Maka ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Umar, artinya Umar salah atau Umar lupa. Bahwasanya yang dilarang oleh Nabi adalah menjadikan waktu sholatnya ketika matahari terbit dan menjadikan waktu sholatnya ketika matahari tenggelam, baik itu sholat fardunya atau sholat sunnahnya, atau dia sengaja. Kalau dia sholat fardu, dia jadikan waktu itu, berarti dia mentakhir sholat, ya, mengakhirkan sholat, ya, berdosa dia. Atau dia sengaja, ada orang yang sengaja dia masuk masjid misalnya, dia sengaja ketika matahari terbit atau sengaja ketika matahari tenggelam. Menyengaja itu yang dilarang. Ini maksud dari Aisyah. Ini maksud dari hadis Aisyah ini. Menyengaja. Beda kalau tidak menyengaja. Artinya apa? Ya, orang kebetulan dia masuk masjid ketika matahari terbit, itu kebetulan. Tapi kalau menyengaja apa? Menjadikan kebiasaan. Maka
Aisyah di sini mengingkari apa? Yang dilarang oleh Nabi itu apa? Ketika sholat, seorang menjadikan waktu sholatnya ketika matahari terbit atau matahari tenggelam. Artinya apa? Aisyah sebenarnya dalam riwayat setelah ini juga menjelaskan bahwasanya boleh sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar. Sedangkan Umar sendiri mengingkari, tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Aisyah mengatakan boleh, yang dilarang hanya ketika matahari tenggelam, itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang dilarang kata Aisyah hanya ketika matahari tenggelam, tapi setelah asar sampai matahari tenggelam boleh. Maka riwayat setelah ini akan disebutkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah, ya, hadis Abdullah bin Abbas dan juga hadis Aisyah, yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Bahkan Aisyah tadi sudah menyebutkan dalam hadis, ya. Dalam riwayat ini Aisyah mengatakan lam yada Rasulullah SAW raka'ataini ba'dal asar. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba kita lihat hadis setelahnya, ya, yaitu bab setelahnya dibawakan oleh Imam Muslim. Apa babnya? Yaitu bab ma'rifatu rak'ataini allataini kana yusallihima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dal asar. Yaitu bab yang menjelaskan agar kita mengetahui 2 rakaat yang Nabi melakukannya setelah sholat asar. Sholat apakah itu? Itu maksudnya. Karena apa? Sholat sunnah rawatib yang masyhur, baik hadis Abdullah bin Umar atau hadis Ummu Habibah, sudah jelas. Hadis Abdullah bin Umar menyebutkan 10 rakaat, hadis Ummu Habibah 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu hadis Abdullah bin Umar. Kemudian hadis Ummu Habibah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib. Tidak ada setelah asar. Maka Imam Muslim membuat sebuah bab tersendiri dan menyebutkan beberapa hadis di sini. Sholat apakah yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat asar? Coba kita lihat. Ya. Di sini disebutkan hadis yang pertama, hadis Quraib Maula ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Abdullah ibni Abbas wa Abdurrahman ibni Azhar wal Miswal ibni Makhrajah arsaluhu ila Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu Iqra 'alaiha assalam minna jami'an wasalha anni rak'ataini ba'dal asri wa qul inna ukhbirna annaki tusallinaha wa qad balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhuma. Qala Ibnu Abbas wa kuntu adribu ma'a Umar bin Al-Khattab an-nasa 'alaiha wa qala Quraib fadakhaltu 'alaiha wa ballaghtuha ma arsaluni bihi faqalat sal umma Salamah fa kharajtu ilaihim fa akhbartuhum biqauliha faradduni ila ummi Salamah bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyah faqalat ummu Salamah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma thumma ra'aitu yusallihima amma hina sallahuma fa innahu shallal asra thumma dakhala wa indi niswatun min bani haram minal ansar fa sallahuma fa arsaltu ilaihi al jariyah fa qultu qumi bi jambihi fa quli lahu taqulu ummu Salamah ya Rasulullah inni asma'uka tanha an hataini rak'ataini wa araka tusallihima fa in asyara bi yadihi fastakhiri anhu. Qala fa fa'alat al-jariyah fa asyara bi yadihi fastakharat anhu. Falamma insarafa qala ya binta Abi Umayyah sa'alti anir rak'ataini ba'dal asr innahu atani nasun min Abdil Qais bil Islam. Innahu atani nasun min Abdil Qais bil Islam min qaumihim syaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatan.
Hadis ini dari Quraib. Quraib ini adalah maula mantan budaknya Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Abdurrahman ibnu Azhar dan Miswar ibni Makhrajah mengutus Quraib menuju Aisyah, mengutus Quraib kepada Aisyah istri Nabi SAW. Maka mereka mengatakan kepadaku, sampaikan salam kami kepada Aisyah dan tanyakan kepada Aisyah tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Dan katakan, sungguhnya kami diberitakan bahwasanya engkau wahai Aisyah telah melaksanakan 2 rakaat tersebut. Dan kami juga telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW melarang 2 rakaat tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku termasuk orang yang bersama Umar melarang manusia, bahkan di zaman Umar memukul manusia, menghukum manusia yang sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Kata Abdullah bin Abbas, aku termasuk bersama Umar yang melarang manusia, melarang bahkan memukul, memberikan hukuman kepada orang yang sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian Quraib mengatakan, aku pun datang kepada Aisyah, kemudian aku sampaikan salam mereka. Kemudian aku sampaikan pertanyaannya. Kemudian Aisyah mengatakan, tanyakanlah kepada Ummu Salamah. Maka aku pun segera keluar dan kembali kepada mereka, yaitu kepada Abdullah bin Abbas dan teman-temannya. Dan aku sampaikan jawaban Aisyah, di mana Aisyah menyuruhku untuk kembali untuk bertanya kepada Ummu Salamah. Kemudian mereka, yaitu Abdullah bin Abbas dan teman-temannya tadi, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhrajah, mengutusku kepada Ummu Salamah dan menanyakan perihal yang sama sebagaimana aku tanyakan kepada Aisyah. Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW melarang 2 rakaat tersebut, yaitu 2 rakaat setelah sholat asar. Kemudian aku pernah melihat beliau sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian waktu itu kata beliau, kata Ummu Salamah, beliau masuk ke rumahku, sedangkan di sisiku ada wanita-wanita dari Bani Haram, dari Ansor. Kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat, yaitu setelah sholat asar. Jadi Nabi SAW setelah sholat asar kemudian masuk ke rumah Ummu Salamah. Kemudian di samping Ummu Salamah ada para wanita Ansor yang mungkin lagi berkunjung kepada beliau. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Maka aku mengutus, kata Ummu Salamah, mengutus seorang jariyah, budak kecil ataupun budak perempuan. Aku utus kepada Nabi SAW dan aku katakan kepadanya, berdirilah di samping Nabi dan katakan kepadanya bahwasanya Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mendengar engkau melarang 2 rakaat ini dan aku melihatnya sekarang engkau melakukannya. Kalau seandainya Rasulullah SAW memberikan isyarat, maka minggirlah. Maka kemudian budak perempuan itu melakukan sebagaimana instruksinya Ummu Salamah. Apa instruksinya tadi? Pergilah kamu ke samping Rasulullah yang lagi sholat, tanya. Rasulullah lagi sholat nih, tanya. Apa tadi katanya? Ummu Salamah menanyakan, wahai Rasul, bahwasanya engkau melarang melakukan 2 rakaat setelah sholat asar ini. Sekarang aku melihatnya, engkau melakukannya. Maka budak perempuan tadi melakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya ketika sholat. Kemudian budak perempuan itu mundur, memberikan isyarat untuk mundur. Maka kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, wahai binti Abi Umayyah, yaitu wahai Ummu Salamah, bahwasanya engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah sholat asar ini. Sebabnya adalah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tadi kedatangan para sahabat, yaitu kedatangan tamu dari Abdul Qais
yang mereka bertanya tentang Islam, dan mereka pertanyaannya yang banyak sampai menyibukkanku sehingga aku tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat zuhur, dan aku lakukanlah ini. Jadi ini adalah 2 rakaat setelah sholat zuhur sebagai qadha. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ya. Kita lihat ya. Ini faedah dari hadis ini sangat banyak. Di antaranya kita lihat bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau bersama Umar ya. Walaupun beliau sangat masih muda, tapi Umar itu sering meminta pendapat kepada Abdullah bin Abbas ya. Di sini menunjukkan betapa ilmu Abdullah bin Abbas yang memang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seseorang ketika diutus atau diwakilkan ya, diutus oleh seseorang, diwakilkan untuk mengerjakan sesuatu, kalau sesuatu itu misalnya tidak bisa dia lakukan atau dia mendapatkan kendala atau apapun, maka hendaknya dia kembali kepada orang yang mengutusnya dan bertanya. Tidak dia bikin inisiatif sendiri. Seperti di sini Quraib diutus oleh Abdullah bin Abbas untuk bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan apa? Tanya Ummu Salamah. Enggak usah nanya sama aku katanya. Maka Quraib enggak langsung pergi ke Ummu Salamah. Dan ini adab ya. Quraib enggak langsung pergi ke Ummu Salamah, tapi apa? Balik dulu ke Abdullah bin Abbas dan mengatakan bahwasanya Aisyah menyuruhku bertanya kepada Ummu Salamah. Baru kemudian Ibnu Abbas menyuruh, ya sudah tanyakanlah. Nah ini di sini kita lihat bagaimana adab ya. Adab Quraib ya. Bagaimana beliau diutus kepada Aisyah untuk menanyakan 2 rakaat salat asar. Kemudian disuruh bertanya kepada Ummu Salamah, beliau enggak langsung, tapi balik dulu. Ini menunjukkan amanahnya Quraib, dan ini adabnya beliau kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian juga kita lihat bagaimana para sahabat mereka ya bertanya tentang hal-hal yang kita bisa lihat di sini, bertanya tentang hal apa? Yang banyak ditanya, ini masalah sholat ini ditanya. Apa sholat apa itu yang dilakukan? Apa yang ditanyakan? Masalah sholat ya. Bagaimana kita bisa lihat di sini perhatian para sahabat kepada agama, kepada syariat. Jadi ketika Nabi melakukan sholat asar, jadi para sahabat atau Abdullah bin Abbas ketika itu dan para sahabatnya merasa ada yang ganjil atau yang kurang pas. Kenapa? Nabi di satu sisi melarang sholat sunnah setelah sholat asar, tapi Nabi sendiri melakukan. Ini perlu dipertanyakan. Maka ditanyakan kepada istri Nabi, Aisyah. Kemudian Aisyah menyuruh agar menanyakan kepada Ummu Salamah. Nah, di sini juga bisa kita lihat faedah. Kenapa Aisyah menyuruh untuk bertanya kepada Ummu Salamah? Karena Ummu Salamah yang lebih tahu tentang hal ini. Karena itu pernah kejadian di rumah Ummu Salamah. Itu Nabi sholat sunnah setelah sholat asar di rumah Ummu Salamah. Maka tanyakan langsung kepada Ummu Salamah. Nah ini bisa kita lihat juga faedahnya bahwasanya ya seorang yang dia memiliki kekhususan atau ya spesialis misalnya ilmu dan sebagainya, lebih ditanyakan kepada yang spesialis itu atau yang lebih khusus. Dan ini menunjukkan tawadhunya Aisyah. Dia tidak langsung mengatakan ya, tapi tanyakanlah kepada Ummu Salamah ya yang lebih tahu tentang hal ini. Ini faedah ya kita bisa lihat dari hadis ini. Kemudian juga bagaimana juga Ummu Salamah mengajari budak perempuannya bertanya kepada Aisyah, kepada Rasulullah SAW. Atau jariyah ini wallahualam apakah memang budak atau anak kecil ya. Diajarin oleh Ummu Salamah. Tolong tanyakan kepada Rasulullah begini dan begini, diajarin, didiktein ya. Sampaikan seperti itu. Maka dalam hadis ini bisa kita lihat faedah dari hadis ini berkaitan dengan bab ini adalah
bahwasanya Nabi SAW sholat sunnah setelah sholat asar itu adalah, apa kata Nabi? Nabi ketika selesai sholat zuhur didatangi oleh tamu, yaitu Bani Abdul Qais, yang mereka bertanya tentang Islam. Maka Nabi menjawab pertanyaan mereka, menjelaskan tentang Islam, sampai lupa sholat atau tidak sempat sholat sunnah setelah sholat zuhur. Kemudian beliau mengqadanya setelah sholat asar. Apa faedah ini? Adalah bahwasanya seseorang ketika menghadapi suatu persoalan, maka didahulukan yang paling penting dari yang penting, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sholat sunnah setelah sholat zuhur, sunnah hukumnya. Menjelaskan Islam, berdakwah, hukumnya wajib. Maka Nabi mendahulukan itu. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ketika di hadapan kita ada beberapa hal persoalan yang sama-sama penting, kita harus memilih dan memilah mana yang paling penting, itu yang didahulukan. Mana yang paling wajib, itu yang didahulukan. Ini menunjukkan fakihnya seseorang. Jadi ya seperti ini, Nabi SAW kedatangan tamu, maka menghormati tamu, menghargai tamu, hukumnya wajib. Salat sunnah ya sunnah hukumnya. Salat sunnah zuhur sunnah hukumnya. Menghormati tamu, menghargai tamu, hukumnya apa? Wajib. Maka sampai Nabi lupa atau meninggalkan salat sunnah dia zuhur karena apa? Menjelaskan menjamu tamunya, menjelaskan tentang Islam. Ini bisa kita lihat di sini apa? Bagaimana seorang dia hendaknya bisa memahami mana hal yang penting, mana yang lebih penting. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi salat yang dilakukan setelah salat asar itu adalah salat apa? Salat sunnah ba'diyah zuhur, yaitu salat sunnah setelah salat zuhur yang Nabi tidak sempat, kemudian Nabi qada pada setelah salat asar, ya ba'diyah asar. Nanti kita akan sebutkan berarti boleh atau tidak, apa secara mutlak atau tidak. Coba kita lihat hadis setelah ini ya. Kita akan lihat hadis Aisyah. Hadis setelah ini adalah dari Abu Salamah annahu sa'ala Aisyah ani sajdataini allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'dal asr. Faqalat kana yusallihima qabla al-asr. Thumma innahu syughila anhuma aw nusiyahuma fasallahuma ba'dal asr. Thumma athbataha wa kana idza shalla salatan athbataha. Qala Ismail yakni dawama 'alaiha. Ya. Dari Abu Salamah bahwasanya beliau bertanya kepada Aisyah tentang 2 rakaat setelah yang dilakukan oleh Nabi SAW, 2 rakaat yang Nabi melakukannya setelah sholat asar. Maka Aisyah sendiri mengatakan, coba kita lihat jawaban Aisyah. Ya. Nabi SAW itu melakukannya dulu 2 rakaat itu sebelum asar. Tapi karena beliau ada kesibukan, maka kemudian beliau mengerjakannya setelah sholat asar. Dan kemudian Nabi SAW senantiasa mengerjakannya. Di mana Nabi SAW kalau sudah melakukan suatu amalan, maka beliau terus menerus melakukan amalan itu, tidak beliau tinggalkan. Maka hadis ini menunjukkan apa? Aisyah ketika ditanya oleh Abu Salamah tentang 2 rakaat setelah sholat asar, Aisyah sendiri menjelaskan di sini apa? Ini Aisyah mengatakan apa? Dulu Nabi melakukan 2 rakaat itu sebelum asar. Coba kita perhatikan jawaban Aisyah. Kemudian hadis setelah ini juga Aisyah yang seolah-olah bertentangan. Ya. Apa kata Aisyah? Dulu Nabi mengerjakannya sebelum asar. Kemudian karena Nabi ada pekerjaan atau sibuk, kemudian Nabi mengerjakannya setelah sholat asar. Kemudian Nabi karena sudah melakukan setelah sholat asar, kemudian beliau terus menerus mengerjakannya setelah sholat asar, atau melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Athbatah artinya menetapkan akan adanya sholat sunnah setelah sholat asar. Karena Nabi SAW itu punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan apa? Ketika melakukan suatu amalan,
maka beliau akan menjaga amalan itu. Ini kebiasaan Nabi. Ini kemudian hadis selanjutnya, coba kita lihat hadis Aisyah dari Urwah bin Zubair, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal asri indi qattu." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah salat asar di sisiku selamanya. Qattu, enggak pernah sama sekali. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah sholat asar sedikit pun, tidak pernah meninggalkan. Artinya apa? Kalau beliau di rumah saya, mesti Nabi sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar, terus tidak pernah beliau tinggalkan. Kata Aisyah. Dalam riwayat selanjutnya, Aisyah mengatakan, "Salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattu." Sirran wala alaniyatan rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'dal asri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW di rumahku, baik dalam keadaan sir, artinya Nabi melakukannya sembunyi-sembunyi, atau alaniyah terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Kita lihat di sini Aisyah jelas-jelas mengatakan apa? Nabi tidak pernah meninggalkan apa? 2 macam sholat di rumahku. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Riwayat terakhir dalam bab ini coba kita lihat. Juga dari Aisyah. Yaitu hadis ini dari Al-Aswad dan dari Masruq, Aswad dan Masruq, seorang dua-duanya tabi'in. Qala, mereka berkata, nashhadu ala Aisyah annaha qalat, kami bersaksi. Ini Aswad dan Masruq, 2 orang tabi'in. Kami bersaksi atas Aisyah annaha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, makana yaumuhul ladzi kana indi illa sallahu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ta'ni rak'ataini ba'dal asri. Aswad dan Masruq mengatakan, kami bersaksi bahwasanya Aisyah berkata apa? Tidaklah Rasulullah SAW berada di rumahku kecuali Nabi SAW senantiasa melaksanakan 2 rakaat tersebut di rumahku, yaitu apa? 2 rakaat setelah sholat asar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Ya, 2 rakaat setelah sholat asar. Yang mana dalam hadis Ummu Salamah tadi, hadis Abdullah bin Abbas, yang di mana itu di dalamnya adalah perkataan Ummu Salamah, di mana Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat asar itu adalah sholat ba'diyah zuhur yang beliau lupa atau tidak sempat melakukannya karena ada kegiatan atau ada tamu dan sebagainya. Aisyah mengatakan apa? Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar. Bagaimana kita bisa menggabungkan hadis-hadis ini? Yep. Di sisi yang lain apa? Banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita sebutkan sebelumnya yang menjelaskan apa? Dilarang sholat sunnah setelah sholat asar. Waktu yang dilarang sholat apa? 2 setelah sholat subuh. Kemudian ketika matahari terbit. Kemudian matahari pas di atas kepala kita. Kemudian setelah sholat asar. Dan ketika matahari tenggelam. Ini 5 waktu yang dilarang. Setelah sholat subuh. Kemudian ketika matahari terbit. Ketika matahari pas di atas kepala kita menjelang zuhur. Kemudian setelah sholat asar. Dan ketika matahari tenggelam. Atau dalam hadis yang lain disebutkan 3 waktu yang besar. 3 waktu yang besar maksudnya secara umum. Kalau tadi secara tafsil 5 waktu. Sebagian hadis menyebutkan apa? 3 waktu secara umum. Setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah asar sampai matahari tenggelam. Dan ketika matahari lurus di atas kepala kita sebelum zuhur.
Ini 3 waktu yang besar yang dilarang. Dan hadisnya banyak disebutkan. Dan ini seolah-olah bertentangan ya, seolah-olah bertentangan ya. Di mana Nabi SAW dalam banyak hadis melarang sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat subuh, melarang. Kecuali apa? Kita sudah sebutkan kemarin. Kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya. Atau seorang mengqadha sholat wajibnya, dia tertidur, dia qadha berarti karena sudah lewat waktunya disebut qadha. Atau dia mengakhirkan sholat, boleh. Boleh dalam artian dia boleh melakukan sholat kalau dia tertinggal. Walaupun dia berdosa kalau dia mengakhirkan secara sengaja. Tapi dia boleh melakukannya karena dia belum sholat. Maka ini jelas ya, para ulama melarang. Yang dilarang dalam hal ini apa? Sholat sunnah mutlaqah itu yang dilarang dalam waktu yang dilarang tadi. Tapi kalau tahiyatul masjid, mau sholat sunnah sholat jenazah misalnya boleh. Atau sholat istikharah misalnya boleh. Nah sekarang Aisyah menetapkan apa? Hadis Aisyah mengatakan ada Nabi melakukan, tidak pernah Nabi meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar di rumahku, kata Aisyah. Maka para ulama menjelaskan, menggabungkan hadis-hadis ini. Pertama, cara menggabungkannya adalah para ulama menjelaskan ketika ada perkataan Nabi, kemudian ada perbuatan Nabi. Maka para ulama mengatakan apa? Satukan hadis yang kelihatannya seolah-olah kontroversial atau bertabrakan ya. Pertama, para ulama menjelaskan, para ulama ahli usul dan juga yang lainnya, perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Hadis perkataan, hadis perbuatan. Ini kan Aisyah menceritakan perbuatan Nabi. Sedangkan Nabi melarang untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat asar, sholat subuh, itu perkataan Nabi. Perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita menjama' atau menggabungkan itu lebih utama, kata para ulama. Bagaimana kita menggabungkannya? Coba kita lihat. Hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah sendiri sebelumnya menjelaskan apa? Nabi itu melakukan 2 rakaat setelah sholat asar itu karena ada sebab tadi. Apa sebabnya? Karena beliau tidak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jadi yang ada sholat sunnah apa? Ba'diyah zuhur. Cuman beliau nggak sempat mengerjakannya. Baru bisa ketika setelah sholat asar. Maka ini namanya mengqadha. Maka para ulama sepakat, ya, jumhur para ulama sepakat boleh. Ini perlu diperhatikan. Sebagaimana kita boleh mengqadha sholat wajib, dan memang harus harus diqadha. Kalau kita, apa yang dikatakan qadha? Melakukan sholat bukan pada waktunya, kalau sudah lewat waktunya. Sholat subuh misalnya, kita baru ingat sekarang misalnya, atau sholat asar baru ingat sekarang, ya sudah lakukan sekarang. Qadha namanya. Kapanpun waktunya. Termasuk apa? Di waktu yang terlarang boleh kita mengqadha. Kalau maka mengqadha sholat boleh pada waktu terlarang, begitu juga boleh mengqadha sholat sunnah ratibah. Sholat sunnah boleh diqadha. Walaupun itu waktu terlarang. Di mana Nabi melakukan setelah sholat asar. Tapi yang dilakukan adalah qadha sholat sunnah. Karena, dan ini bisa kita lihat ya, Nabi ketika tertidur malam, maka beliau mengqadha sholat malamnya kapan? Pada siang harinya. Jadi boleh mengqadha sholat sunnah. Kita
Melakukan sholat sunnah, terbiasa kita melakukan sholat sunnah. Kemudian kita tertidur atau lupa, qadha. Walaupun itu waktu terlarang. Nabi mengqadha sholat, pertama apa? Mengqadha sholat malam pada siang hari. Yaitu ketika antara subuh dengan setelah duha ya, sampai zuhur. Kemudian ini Nabi mengqadha sholat sunnah zuhur setelah sholat asar. Maka para ulama menjelaskan boleh kita mengqadha sholat sunnah. Sholat sunnah boleh diqadha. Yang selama ini mungkin kita baru tahu mengqadha sholat wajib. Tapi ternyata boleh juga mengqadha salat sunnah. Apa dalilnya? Ini hadis Ummu Salamah tadi. Nabi mengerjakan salat itu dan Ummu Salamah bertanya, apa salat apa ini? Ini qadha ba'da zuhur. Dan memang kita lihat tadi Aisyah sendiri mengatakan dulunya Nabi melakukannya sebelum asar. Ini menunjukkan apa? Salat sunnah qabliyah itu tidak mesti dia mepet dengan waktu itu. Misalnya habis salat zuhur kita tidak mesti langsung berurutan. Bisa jadi kita melakukan apa dulu terus kita baru lakukan. Jadi apa maksudnya Nabi, kata Aisyah, Nabi dulu melakukannya sebelum asar. Sebelum asar maksudnya apa? Bisa jadi habis zuhur langsung atau waktu sepanjang zuhur, antara zuhur dengan asar. Nabi misalnya melakukan halnya waktu yang panjang antara zuhur dan asar tidak sempat. Misalnya karena ada tamu apa semua, kemudian baru setelah tamunya pergi baru sholat sunnah. Itu dibolehkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dalam hal ini boleh ya. Kita lihat di sini. Adapun yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar. Para ulama menjelaskan ini apa? Ini adalah kekhususan bagi Nabi. Jadi apa? Nabi memang melakukan itu. Tapi itu tidak disyariatkan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi cuma menyebutkan sholat sunnah rawatib itu yang 10 rakaat atau 12 rakaat yang sudah kita sebutkan. Dan itu yang dianjurkan. Dan justru Nabi melarang sholat sunnah setelah subuh dan sholat sunnah setelah sholat asar. Kecuali qadha, kecuali zatul asbab, ada sebab. Tapi selain itu dilarang. Maka Nabi sendiri melakukannya. Jadi awalnya Nabi cuma mengqadha, tapi setelah itu Nabi sendiri walaupun tidak mengqadha, akhirnya beliau memang mengkhususkan salat sunnah 2 rakaat setelah salat asar. Tapi kata para ulama, ini hanya khusus buat Nabi, tidak disyariatkan kepada kita. Apa dalilnya tadi disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu ketika melakukan sesuatu amalan, maka beliau senantiasa menetapkan amalan itu, tidak beliau tinggalkan lagi. Jadi beliau sudah melakukan ini, sudah ditetapkan. Beliau tidak tinggalkan itu. Ini ya rahasianya di sini Rasul. Dan itu bisa kita lihat bahwasanya ini adalah kekhususan Rasul karena Nabi tidak memerintahkan. Justru ketika Ummu Salamah bertanya, "Salat apa ini ya Rasul?" Nabi mengatakan salat sunnah ba'diyah. Dan Nabi tidak menyuruh melakukan itu kepada umatnya. Maka ini wallahu alam kesimpulan tentang salat sunnah setelah salat asar. Maka bahwasanya salat sunnah setelah salat asar itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tidak disyariatkan untuk melakukannya. Kemudian faedah dari bab ini adalah bolehnya kita mengqadha salat sunnah kapanpun itu. Boleh kita mengqadha salat sunnah yang kalau sebelumnya kita hanya tahu boleh mengqadha salat wajib, tapi ternyata juga ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya boleh kita mengqadha salat sunnah. Seperti tadi salat ba'diyah zuhur dilakukan setelah salat asar oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan sekali lagi betapa Nabi SAW sangat memperhatikan amalannya. Dan hendaknya kita juga seperti itu. Artinya apa? Nabi sangat menjaga salat sunnah rawatib ini. Salat sunnah rawatib yang Nabi katakan dalam hadis Ummu Habibah, siapa yang menjaga salat sunnah 12 rakaat salat sunnah rawatib, dia jaga sehari semalam, Allah bangunkan baginya istana di sorga atau rumah di sorga. Dijaga 12 rakaat setiap hari, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dijaga itu. Nabi sampai di sini mengqadha salat.
Berarti menunjukkan apa penting. Hendaknya kita, kalau kita sudah berniat dan sudah berazam untuk melakukan suatu amalan, kita jaga amalan itu. Dikodok. Ya. Sampai tadi kita katakan Nabi sholat malam atau witir. Makanya para ulama juga mengatakan, siapa yang witir dia ketiduran, dah witir. Nanti waktu duha, antara duha sampai zuhur. Itu waktu untuk mengkodok. Nah ini ya, ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan amalannya, sangat menjaga sholat rawatib. Ya. Ini sholat ba'diyah zuhur ya. Sangat dijaga oleh Nabi SAW dan hendaknya juga kita melakukan hal tersebut, yaitu benar-benar menjaga sholat kita. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib terutama, maka hendaknya kita jaga. Kalau kita lupa ataupun ada kegiatan, bisa kita qadha pada waktu senggang. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.